Sukma itu apa sih? Sukma itu himpunan material daging, tulang, darah, ya, udara ini yang pada waktu hidup. Nah, tapi sukma itu masih himpunan ini, jadi masih hidup, masih hidup lah. Tergantung dari kodrat hidupnya itu tergantung dari fungsinya sebagai apa, sebagai pelengkap penderita, sebagai objek atau sebagai subjek. Kalau Bung Karno itu hidupnya sebagai subjek, para nabi itu sebagai subjek, artinya seseorang yang harus aktif kemasyarakatan dan dibimbing sesuai dengan hukumnya Tuhan. Itu. Oke. Mungkin saya pengen juga menggali ini yang mengenai tadi cerita Prabu Brawijaya yang kelima itu kan beliau itu menurut Eyang kan pulang secara moksa itu yang ya. Yang ingin saya tanyakan itu prosesnya gimana itu, mekanismenya seseorang itu bisa mengetahui jalan pulangnya, kematiannya hari apa, tanggal apa, itu mungkin bisa diceritakan prosesnya kayak apa. Padahal ini sebagian besar kalau masalah rezeki, jodoh, pati, ini kan Tuhan saja yang tahu ini ya. Iya. Mohon pencerahannya ini. Ya zaman kalimat zaman itu sudah benar, Tuhan saja yang tahu. Iya. Saya tadi sudah mengatakan Tuhan itu di mana sih? Di tubuh kita semua. Iya. Cuma supaya tahu bagaimana Hasto Broto tadi itu. Untuk mencapai ke arah situ gimana itu ya? Laku-laku apa yang mungkin dari versi ilmu Jawa atau apa mungkin bisa ditularkan kepada generasi muda. Ya. Jadi misalnya adik-adik sekarang ini memang modernisasi itu penting ya. Dengan viral, dengan YouTube, dengan video-video, dengan HP, ya tetap penting karena sudah eranya dan zamannya. Tapi manusia itu bagaimanapun tetap manusia, mempunyai daging, mempunyai darah, mempunyai tulang, mempunyai nyawa. Nah, sekarang terserah pengen hidup yang bagaimana. Pengen hidup yang tersiksa atau bahagia? Kalau pengen hidup yang bahagia, sebagaimana yang saya ceritakan tadi itu, angan-angan bener. Nah, tutur kata bener pribadi, bener bergaul bener. Misalnya tentang makan, hanya dipilih menjadi dua. Jangan makan dan minum yang merusak jiwa dan raga. Beras itu dicari, makan itu penting. Tapi kalau terlalu banyak, kolesterol. Minum itu penting dan harus, tapi kalau yang diminum itu syukur angger pokok atiku seneng minum sing kira-kira mengandung alkohol, mengandung ini, ya rusak juga. Nah itu, makanya eling percaya mituhu tadi itu caranya. Ya. Berarti itu langkah paling awal untuk mencapai ilmu kesampuran tadi. Iya. Oke. Dan lebih baik tangan itu dingkluk daripada begini. Ya. Saya itu dikasih tahu seorang kawan saya, namanya Pak Junaidi, yang nanti andai kata dapat rezeki besar, yang 40% itu bukan milik kita loh, yang milik siapa? Milik mereka yang membutuhkan. Ya gitu. Itu saya pikir benar juga. Jangan sampai seperti sekarang ini, ya. Malah sekarang ini justru konon uang Depsos itu yang menguap tanpa bekas itu 471 triliun apa itu uang dari itu. Waduh, jadi saya hanya baca-baca itu. Kalau itu memang benar, kok ya kebangetan timen gitu loh ya. Makanya kita masih tetap menunggu
seorang yang disebut Satrio Pinilih. Satrio Piningit banyak. Satrio Piningit apa bedanya dengan Pinilih? Kalau Piningit itu adalah seorang nasionalis yang mempunyai niat bahwa negeri ini kok begini, mereka berjuang. Ada yang lewat partai, ada lewat ormas, ada lewat person, ada lewat paguyuban. Mereka pokoknya bicara tentang itu. Tapi dari bicara yang berjumlah ribuan tadi itu, mungkin hanya satu yang Pinilih. Dan yang Pinilih itu selalu berkaitan dengan yang disebut wahyu tadi itu. Kalau wahyu itu tidak bisa dibeli, tidak bisa disusun lewat politik, tidak bisa. Wahyu itu dari kata kalau ditulis W ya, W A H Y U. W itu apa? W itu V, Tuhan yang tak terbatas menjadi Allah tadi itu ya. Karena saking banyaknya ditulis double V V, akhirnya dibaca W atau W. Iya. Karena tak terbatas tadi itu ya. Dan manusia tidak boleh merasa tahu. Karena apa? Karena nggak mungkin bisa menjangkau jumlahnya air laut itu berapa liter, berapa tangki, tidak tahu. Ini rambutnya siapa sih? Rambutku butuh buktinya di kepala saya kok. Kalau rambutmu jumlahnya berapa? Tidak tahu. Hidup di depan mata itu loh, kita tidak tahu jumlahnya berapa. Kalau pengen tahu dijebol sitok-sitok, dihitung. Tapi balik nih gak iso. Oke, yang ini terkait yang tadi masalah tentang kematian tadi. Dalam perspektif agama tertentu itu kan setelah kematian itu nanti ada masa dibangkitkannya kembali seluruhnya itu. Terus ada namanya disidangkan atau apa nanti itu. Nah, kalau menurut perspektif ilmu Jawa yang ingin saya tanyakan itu, apakah ya sama kayak gitu juga atau sama sekali tidak sama? Ya bisa juga, itu yang ditafsirkan oleh mereka itu benar juga. Tapi kalau orang Jawa itu pikirannya selalu rasional ya. Sudah barang tentu lahir dan kelahiran itu tadi, hidup ini sebagai subjek, objek atau pelengkap penderita. Ya, kalau hanya sebagai manusia biasa, ya sudah, ngarit atau jual pecel cukup. Pokok anakku warek, anakku ngene-ngene, pokok dodole jujur segala macam cukup. Tapi ada lagi seseorang yang tidak bisa mengelak bagaimanapun harus berpikir tentang bangsa dan negara. Itu nggak bisa ditolak juga nggak bisa, dianu juga nggak bisa. Saya hanya bisa melaporkan kepada adik-adik tentang pribadi saya. Coba, tahun 1992 di Blitar, ya, saya itu sekolah di Semaya Sore, itu swasta di Blitar. Karena untuk sekolah negeri pada waktu itu orang tua itu mendidik saya itu bagus ya. Le, kalau kamu pengen pinter, kalau sekolah bayar dengan duit banyak deh Le, tapi belum tentu jadi orang yang jegenah gitu loh ya. Kalau pengen pinter, belajarlah pada orang yang terpandai. Bila perlu kamu jadi buruh di sana. Nah, inilah rumah saya di Blitar, dekat dengan rumah Bung Karno. Saya akhirnya belajar ke sana. Belajar, ikut nari, ikut main gamelan, ikut gini, terus lama-lama saya nggak usah diperintah, halaman yang sekian luasnya itu saya nyapu ke sana kemari gitu. Lama-lama Bu Hardoyo, kakaknya Bung Karno, kok cinta dengan saya. Kamu tuh candi, rupanya ganteng, sik cilik, pinter nari, pinter dalang, gini-gini. Kamu di sini aja ya, saya sekolahkan. Termasuk yang masukkan saya ke Brawijaya itu beliau itu. Nah, ini menurut saya satu pengalaman yang indah banget dari bapak saya yang belajarlah kamu kepada Allah. Bung Karno itu kan orang terpandai di Indonesia dan di dunia ini. Lepas dari sosok manusianya masih ada kekurangan, itu lumrah.
Tapi terpandai idealisnya sampai saya membuat satu lembar, ikut Tuhan jalannya, ikut setan jalannya ini, ya karena ajaran Bung Karno itu. Ini. Saya tahu kalau memang yang jadi itu kan ngefans banget sama Pak Karno itu. Tapi kalau misalnya yang jadi apa ya, memberi pernyataan bahwa Pak Karno itu orang yang paling pandai sedunia, apa tidak berlebihan itu? Mungkin dari versi golongan tertentu kan ada panutan mereka yang mereka anggap itu paling mulia, paling hebat sendiri juga kan, ada itu ya. Makanya tadi saya katakan menurut pikiran saya, bagi saya Bung Karno adalah nabi zaman akhir, ya kan? Itu buktinya apa? Dengan Pancasila ini semua agama rukun, semua kepercayaan rukun, semua rukun. Nah ini ya. Oke, yang untuk yang terakhir saya mau minta closing statement dari yang jadi mengenai perkembangan keadaan, mungkin ya termasuk politik juga di tanah air, di negara kita yang tercinta ini, dari sisi spiritualis, dari seorang penghayat Pangestu. Saya persilakan ya. Ya, kepada saudara-saudara penggemar Ngaji Rasa dan keluarga besar Puri Agung Jatikusumo Singosari ini, kalau tadi sudah saya katakan menurut hukum teori Marx, tese, antitese, sintese, kelihatannya negeri ini satu, sudah nyimpang dari cita-cita kemerdekaan. Dua, mengabaikan apa yang pernah diwariskan oleh leluhur tentang ilmu dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahwa generasi muda semakin bingung, saya harus bagaimana hidup untuk zaman yang akan datang. Dan ini adalah tugas kita untuk secara tidak langsung pelan-pelan menerangkan sesuatu kepada mereka. Dan sebenarnya kunci pada situasi politik negara kita itu hanya ada pada pagelaran wayang purwo yang namanya Mahabharata tadi itu. Kuncinya ada di situ ya. Jadi Mahabharata itu menerangkan asal mulanya terjadinya bumi, tanah air, langit dan lain sebagainya ada di situ. Misalnya leluhur kita itu kalau mau belajar itu gampang dihafal nih, diingat-ingat itu gampang. Asal mulanya kehidupan dulu dari telur, dok ya, telur kulitnya pecah jadi togok, antogo. Kalau di wayang kulit yang ngomong buto-buto itu yang mulutnya itu lebar itu. Lalu yang kedua Kilurah Bodronoyo atau Semar ya, itu digambarkan matanya itu meripatnya, matanya itu rembes, sakit mata, perutnya besar, bokongnya besar itu. Lalu yang ketiga adalah yang ragil, namanya Sang Jagat Girinoto, seseorang sukma yang sebelum menjadi manusia diperintahkan untuk menjaga istana di kahyangan sana, di alam gaib. Itu artinya leluhur kita sudah menyadari bahwa bumi ini harus dihuni oleh manusia. Antogok, kenapa kok dia itu ngomong raksasa-raksasa? Karena kaum imperialis, kaum kapitalis itu teorinya hanya satu, mencari kekayaan yang sekaya-kayanya dengan teori ekonomi, modal dan ongkos yang semurah-murahnya dengan untung yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu antara mereka yang liberal dan yang ateis tadi itu, karena sudah bersaing besar, akhirnya dia membentuk militer yang di sini membuat rudal, membuat kapal perang, di sini juga membuat kapal perang. Akhirnya apa? Rebutan. Nah, akhirnya rebutan, timbullah panasnya situasi, timbullah peperangan. Seperti di Israel, seperti di sini dan sebagainya, itu sudah hukum alam. Di Amerika sendiri sekarang kasihan banget. Di sekarang itu di sana itu
banyak warga negara itu yang tidur di trotoar-trotoar, teler semua teler. Karena apa? Mereka itu semula karena liberal, karena bebas, manusia diberi kebebasan sebebas-bebasnya, akhirnya dianggap sabu-sabu atau narkoba itu dianggap sesuatu hak bagi mereka karena teori kebebasan. Begitu setelah ternyata sabu-sabu itu menghabiskan uang miliaran dolar yang terbuang sia-sia, akhirnya setelah aduh kasihan lihat di sana itu teler semua. Nah ini kan karma ya, karma situasi karena tese, sintese, antitese. Kalau sudah begitu apa antitesenya? Ya ini situasi dunia sudah memanas itu ya. Lalu yang ketiga, pesan saya jangan lupa kepada tempat-tempat peninggalan leluhur, baik itu berbentuk sumber, berbentuk pohon besar, berbentuk candi-candi, sering-seringlah merenung ke situ ya.